Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayu Rahmawati dari kelas Biologi B semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus hormonal bersama dengan kedua anggota kelompok saya yang lain. Di antaranya itu ada Muhammad Alif Sidik dan Ufi Fikratul Amna. Materi yang akan dibahas kali ini diantaranya yaitu ada hormon reproduksi pada pria, hormon reproduksi pada wanita, siklus menstruasi, serta mengenai menopause dan andropause. Hormon reproduksi pada pria yang pertama yaitu ada Follicle Stimulating Hormone atau FSH. Hormon reproduksi FSH ini diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong. Hormon ini memiliki peranan penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Selain mempengaruhi perubahan fisik saat memasuki masa pubertas, hormon FSH ini berfungsi untuk mengendalikan proses sperma dan perkembangan organ kelamin. Selanjutnya yaitu luteinizing hormone atau hormon LH. Hormon ini juga diproduksi di kelenjar pituitari dan memiliki korelasi dengan hormon FSH serta saling melengkapi. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, maka akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Hormon yang ketiga yaitu hormon testosteron. Kadar hormon testosteron ini pada pria akan lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Nah, selama masa pubertas terjadi peningkatan kadar hormon testosteron. Kemudian akan menurun setelah memasuki usia 30 tahun. Fungsi hormon ini pada pria diantaranya yaitu mengendalikan gairah seksual, terus sebagai produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot sehingga mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Hormon yang keempat dan hormon yang terakhir yaitu ada hormon estrogen. Pada pria, hormon estrogen ini berfungsi untuk pengendalian testosteron, mengatur fungsi otak, menjaga kesehatan tulang dan kulit, hingga memastikan fungsi seksual seseorang pria tetap optimal. Hormon estrogen juga berperan dalam pengaturan fungsi jantung dan memastikan kolesterol tetap berada di level normal. Salah satu fungsi estrogen adalah mengontrol kesehatan sperma. Namun, jika kadar estrogen pada pria terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan kualitas sperma dan dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Selanjutnya yaitu hormon reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu hormon progesteron. Hormon progesteron ini berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Pada saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron ini akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Nah, selama kehamilan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan tetap tinggi. Hal ini mencegah tubuh menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh untuk memproduksi ASI. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan menurun dan memicu menstruasi. Hormon yang kedua yaitu ada hormon estrogen. Sebagian besar hormon estrogen ini diproduksi di ovarium atau indung telur. Selain itu, hormon ini juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah sedikit. Hormon estrogen ini berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan dan fungsi organ seksual, serta memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Hormon ini juga berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, kemudian mengatur mood atau suasana hati dan proses penuaan. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. Hormon yang selanjutnya yaitu ada hormon testosteron. Kadar hormon testosteron yang terdapat pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria, namun hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron ini berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan.
selanjutnya yaitu luteinizing hormon atau LH. Hormon ini dimiliki pria dan wanita. Namun pada wanita, hormon ini bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Umumnya, kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar LH yang terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Hormon selanjutnya ada follicle stimulating hormone atau hormon FSH. Hormon FSH ini diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi. Adanya gangguan pada kelenjar hipofisis atau bisa juga menandakan kehamilan. Nah, sebaliknya, hormon FSH yang tinggi dapat menandakan wanita sedang memasuki masa menopause atau adanya tumor di kelenjar hipofisis atau juga terjadi gejala dari sindrom Turner. Hormon terakhir yang ada pada wanita yaitu hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak yang umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Nah, ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Selanjutnya, saya Muhammad Alim Sidik di sini akan menjelaskan terkait dengan ovulasi dan juga menstruasi. Ovulasi adalah proses fisiologis terjadinya pelepasan oosit yang matang dari folikel dominan di ovarium dan dapat dibuahi yang disebabkan oleh rangkaian aksi hormonal dan perubahan morfologi. Sangat terintegrasi dan tersinkronisasi. Pelepasan folikel terjadi sekitar 14 hari sebelum menstruasi dalam pola siklik jika fungsi sumbu hipotalamus, hipofisis, ovarium diatur dengan baik, dimulai saat pubertas. Selanjutnya yaitu mengenai organ reproduksi yang berpengaruh saat terjadinya ovulasi. Yang pertama yaitu ovarium. Nah, ovarium merupakan tempat folikel tumbuh yang berkembang secara independen. Folikel berinteraksi secara terintegrasi mengeluarkan steroid seks dan hormon protein yang mengontrol perkembangan oosit. Antara hari ke-5 dan ke-6 sebelum ovulasi, folikel ekspansi dan bergerak ke permukaan ovarium. Selanjutnya yaitu tuba falopi. Nah, saat ovulasi, fimbriae menjadi tipscan dan padat menunjukkan gerakan pulsatil dan menyapu kasih, sehingga memfasilitasi pengambilan telur yang sudah diovulasi. Selanjutnya yaitu endometrium. Nah, terjadi perubahan pada fase proliferasi awal, proliferasi tertunda, fase sekretori, dan fase praovulasi. Nah, kemudian yaitu mekanisme dalam proses ovulasi. Yang pertama yaitu fase folikuler. Dimulai dari hari pertama menstruasi dan berlanjut 14 hari. Periode rekrutmen folikel sampai terbentuk dan tumbuhnya folikel dominan. Kemudian estrogen meningkat dan endometrium proliferasi. Kemudian yaitu pemilihan folikel dominan. Nah, jutaan folikel primordial menjadi 400 ovulasi. Pada awal setiap siklus, folikel diameter yang paling matang 2 sampai dengan 5 mm direkrut. Nah, setelah itu folikel peka terhadap FSH meningkatkan aktivitas aromatase dan produksi estrogen dan inhibin. Nah, selanjutnya FSH menurun yang menyebabkan folikel yang bertahan hidup terus berkembang sehingga paling banyak menghasilkan estrogen dan reseptor LH. Nah, sisanya itu menjadi atresia. Selanjutnya yaitu fase ovulasi. Nah, ovulasi ini terjadi sekitar hari ke-14 dari siklus 28 hari.
estrogen meningkat ke titik kritis selama 2 hari, kemudian transisi estrogen dari umpan balik negatif GnRH ke umpan balik positif di hipotalamus menjadi peningkatan frekuensi sekresi GnRH ke hipofisis anterior sehingga lonjakannya LH. Nah, folikel yang dilepaskan ditangkap oleh fimbria yaitu buffalo oosit tetap berada dalam metafase 2 meiosis 2 kecuali terjadi pembuahan. Kemudian luteinisasi sel TK dan granulosa membentuk korpus luteum. Kemudian yaitu fase luteal. Nah, berlangsung dari hari ke-14 hingga 28 hari siklus, dimulai dengan pembentukan korpus luteum dan berakhir pada kehamilan atau luteolisis, atau bisa disebut dengan penghancuran korpus luteum. Nah, korpus luteum ini tumbuh dan mengeluarkan progesteron dan beberapa estrogen yang membuat endometrium lebih mudah menerima implantasi. Nah, jika pembuahan tidak terjadi, kadar progesteron atau estrogen menjadi turun dan korpus luteum mati membentuk korpus albicans. Nah, jika pembuahan terjadi, human chorionic gonadotropin atau HCG yang diproduksi oleh plasenta awal mempertahankan korpus luteum, mempertahankan kadar progesteron sampai plasenta mampu membuat progesteron yang cukup untuk mendukung kehamilan. Menstruasi merupakan pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan pendarahan dan terjadi setiap bulannya, kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi yang terjadi setiap bulan terus-menerus disebut sebagai siklus menstruasi. Menstruasi biasanya terjadi pada usia 11 tahun dan berlangsung hingga menopause, yaitu sekitar 45 sampai 55 tahun. Normalnya menstruasi berlangsung selama 3 sampai 7 hari. Fase dalam siklus menstruasi, yaitu ada 3 fase. Fase yang pertama, menstruasi. Fase dalam siklus menstruasi yang pertama biasanya terjadi selama 3 sampai 7 hari. Pada masa ini, lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi berkisar antara 30 sampai 40 mili pada setiap siklus. Fase yang kedua yaitu proovulasi dan ovulasi. Pada fase proovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan bisa bertahan kurang lebih selama 3 sampai 5 hari. Proses penebalan rahim dipicu oleh peningkatan hormon. Fase yang ketiga yaitu pramenstruasi. Pada fase ini lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang tebal yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur, membentuk korpus luteum. Korpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin tebal. Monopause dan andropause. Monopause merupakan tahap akhir proses biologis yang dialami oleh wanita, berupa penurunan produksi hormon seks wanita yaitu estrogen dan progesteron dari indung telur. Disebut monopause jika orang tidak menstruasi selama 1 tahun, umumnya terjadi pada usia 50 tahunan. Setelah menopause, indung telur masih tetap memproduksi estrogen, namun dalam jumlah sangat minim atau sangat kecil. Akibat yang ditimbulkan dari keadaan ini adalah menurunnya fungsi estrogen seperti ovarium, uterus, dan endometrium, menurunnya kekuatan serta kelenturan vagina dan jaringan vulva, dan akhirnya semua jaringan yang bergantung pada estrogen akan mengalami atrofi atau mengerut. Berikutnya andropause. Andropause adalah kondisi yang disertai dengan penurunan hormon testosteron pada laki-laki. Berbeda dengan menopause, di mana penurunan testosteron dan perkembangan gejala berjalan lebih bertahap dibanding ketika terjadi menopause pada wanita.
Sekitar 30% laki-laki pada usia 50 tahun akan mengalami andropause yang disebabkan oleh menurunnya kadar testosteron. Keluhan-keluhan itu mirip pada wanita yang sudah menopause. Ilmu tentang andropause dan obat-obatnya juga masih baru, maka kini muncul nama atau istilah untuk menamakan penyakit yang pada intinya penurunan hormon pada aging men. Mekanisme terjadi andropause adalah karena menurunnya fungsi dari sistem reproduksi pria yang selanjutnya menyebabkan penurunan kadar testosteron sampai dengan di bawah angka normal. Hormon yang turun pada andropause ternyata tidak hanya testosteron saja, melainkan penurunan multihormonal. Sekian penjelasan dari